Saudara-saudariku yang terkasih, jumpa kembali dengan saya Clemens Hayun SVD dari KKI Unasangta Den Haag. Mengawali sajian Kopi Rohani ini, saya mengajak kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, di persimpangan-persimpangan jalan Engkau menemui kami dan mengajak kami untuk mengikuti Engkau serta meninggalkan kesombongan kami. Janganlah kami masih menyombongkan kekuatan kami, tetapi bukalah kiranya hati kami untuk rahmat-Mu, dan buatlah kami percaya penuh kepadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, apa rasanya jika kita akan disebut berbahagia jika kita menangis? Disebut bersukacita bila kita sedih? Atau profisiat jika kita diganggu, dihujat? Tentu aneh. Dunia seperti terbalik. Tidak ada kelangsungan hidup bermasyarakat seperti itu. Dalam masyarakat kita, berlaku aturan hidup yang beda, yang lebih mementingkan kuasa, uang, persaingan, materi, kewenangan, hak bagi yang kuat, dan lain sebagainya. Celakalah kita jika kita menunjukkan diri lemah, tidak berdaya,
Boleh rendah hati, tapi jangan rendah diri, kata orang. Dalam dunia yang aneh, yang terbalik seperti digambarkan di atas, itulah yang setara dengan kerajaan Allah. Injil tadi coba membawa kita ke suatu dunia baru yang disebut kerajaan Allah. Kita tentu masih ingat awal mula wabah corona. Virus ini tiba-tiba menyerang setiap kita. Kata orang berawal dari Wuhan, Cina. Lalu via sampai ke negara kita dan menyebar kemana-mana. Saat itu persediaan masker belum cukup. Semua masih tidak teratur. Kita yang tinggal di Belanda, kita dengarkan dari Perdana Menteri Rutte dan Menteri De Jong saat itu berbicara dengan penuh semangat bahwa kita bisa mengatasi COVID-19 ini bersama-sama jika kita semua divaksinasi nanti. Sementara itu belum ada vaksinnya. Rumah sakit menjadi penuh. Beberapa desa yang tidak dikenal tiba-tiba menjadi terkenal karena jumlah pasien corona yang membeludak. Dalam waktu singkat corona menyebar dan menyerang setiap kita tanpa membedakan yang kaya, yang miskin, yang tua atau yang muda, negara maju, berkembang atau masih terbelakang. Yang terjadi kemudian luar biasa, bahwa ada solidaritas bersama yang besar. Orang-orang saling peduli. Para petugas medis menjadi pahlawan. Juga petugas kebersihan, pengemudi, petugas ambulans, pengantar pisah, tiba-tiba menerima apresiasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menjadi garda terdepan dalam memerangi virus corona. Dari hal itu tampaknya seperti ada pembalikan semua nilai. Ada perasaan umum bahwa ada norma nilai baru yang harus dinormalkan. Mulai sekarang kita akan melakukan hal yang berbeda, saling menjaga, mengatasi epidemi ini bersama. Jangan menyerah. Perlakukan pekerja keras dalam bidang apapun dengan hormat. Kurangi jalan-jalan, plesir, lebih banyak di rumah, hidup lebih sederhana, dan lain-lain. Sepertinya dunia baru telah tiba. Dalam ketakutan dan kecemasan kita saling meneguhkan. Kita mematuhi semua aturan termasuk karantina, bahkan lockdown. Semua kita siap lakukan. Inilah dunia baru. Inilah gaya hidup baru yang sebelumnya tidak kita kenal dan lakukan. Dari mana atau di mana kita bisa temukan istilah dunia dan gaya hidup baru? Dalam terjemahan Alkitab yang lebih baru atau Alkitab dalam bahasa sehari-hari, kita temukan istilah kerajaan Allah yang sering diterjemahkan sebagai dunia baru. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang dunia baru itu atau normal yang baru, new normal. Sesuatu yang baru akan segera dimulai, dunia yang terbalik, yang baru. Di dalamnya Yesus memuji mereka sebagai yang berbahagia, yang sekarang menangis. Yesus berkata, berbahagialah kamu yang sekarang kelaparan, profisiat yang sekarang miskin. Berbahagialah kamu ketika orang-orang membenci kamu. Dengan ini dia membalikan nilai hidup di dunia yang ada. Dia putar balikan kehidupan ini. Ini sudah tidak normal lagi. Ini tidak normal, ini normal baru, new normal. Di mana Yesus mengatakan, celakalah orang yang kaya, yang hanya mementingkan diri sendiri. Celakalah yang sekarang tertawa, dan celakalah yang sekarang puas dan dihormati di mana-mana. Saya rasa sebagian kita kecewa. Banyak yang tampak begitu jelas pada awal mula masa corona, perlahan-lahan hilang. Sebagian telah membuka jalan perlawanan terhadap aturan hidup di masa pandemi ini. Rasa hormat terhadap staf medis perlahan surut. Para pekerja di ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran ibarat lolongan anjing.
divaksinasi atau tidak divaksin, boleh berbauran satu sama lain. Apakah semua itu sia-sia saat itu? Apakah usaha itu menjadi sia-sia? Namun saya akan katakan, kita telah melihat mimpi dunia baru itu menjadi kenyataan dengan cara yang berbeda. Banyak hal telah berubah sejak akhir tahun 2019. Kita telah melihat bagaimana hal-hal itu berbeda. Kita sendiri pernah mengalami bahwa corona juga punya dampak positif. Sekarang terserah kita untuk membiarkan titik cahaya baru itu bersinar lebih terang. Hidup itu lebih dari kerja keras dan berpesta pora. Keheningan, ketenangan, kebersamaan dalam rumah, rasa solider, setia kawan adalah nilai-nilai baru yang mesti dihidupi. Berlibur di negeri sendiri juga memiliki daya tarik tersendiri. Dan kita sadar bahwa orang-orang di benua lain juga adalah orang-orang yang menginginkan dan berhak mendapatkan vaksinasi. Orang-orang yang menangis sekarang juga ingin tertawa dan bersorak sepenuh hati. Mereka yang kini serba kekurangan, seperti urusan tunjangan hidup, juga ingin hidup tanpa utang. Mereka yang di belakang juga ingin melihat apa yang terjadi di depan. Kesadaran ini telah bertumbuh dan terus bertumbuh. Yesus memohon untuk siap berbalik. Dia meminta yang terakhir bisa menjadi yang pertama, yang kecil dan hina akan menjadi yang terbesar dan terpandang. Memaafkan, mengampuni, itu lebih penting, bukan membalas dendam. Saling mengasihi, bukan saling membenci. Terserah. Semuanya ada pada kita. Apakah kita menyadari perubahan sikap ini? Maka masa corona ini, terlepas dari semua kesusahan dan derita yang dibawanya, juga akan menjadi masa anugerah. Maka normal baru akan menjadi awal dari dunia baru. Itulah kerajaan Allah. Amin. Saudara-saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan sabda dan firman-Ku. Profisiat yang mengikuti jalan yang kutunjukkan, yang ku kehendaki. Demikian sabda Tuhan. Dan terimalah berkat-Ku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.